Polres Ikan Nusa Tenggara Timur mengusut kembali kasus pelecehan seksual anak di bawah umur. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Polisi menangkap seorang pedagang yang melakukan pelecehan seksual kepada anak di bawah umur. Pelecehan seksual Indonesia darurat kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap. Tahu nggak sih, tadi tuh di TV banyak banget berita tentang pelecehan seksual. Oh iya, pelecehan seksual itu apaan sih? Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonteks seksual yang dilakukan dengan adanya pemaksaan secara sepihak oleh pelaku dan mengakibatkan adanya penderitaan pada korban. Gitu. Terus bentuk-bentuk pelecehan seksual itu kayak gimana aja? Bentuk pelecehan seksual itu ada 3. Yang pertama, bentuk visual, contohnya godaan dengan siulan. Hai cantik. Hai kiu. Yang kedua, bentuk verbal, contohnya bercanda dengan konteks seksual. Yang ketiga, bentuk fisik, contohnya itu menyentuh tanpa izin dari korban. Pelecehan seksual pada anak dan remaja adalah masalah serius yang bisa berdampak besar pada kehidupan korban, bahkan hingga dewasa. Remaja yang mengalami pelecehan, baik perempuan maupun laki-laki, berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan fisik dan mental, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Secara spesifik, dampaknya bisa berupa depresi, gangguan stres pasca trauma, kecemasan, gangguan makan, rasa rendah diri, dan gangguan identitas pribadi. Dampak pelecehan tidak hanya dirasakan oleh korban secara pribadi, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial mereka. Perasaan marah, dendam, dan kebencian bisa muncul terkadang tidak hanya pada pelaku, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka. Nah, beberapa upaya pencegahan yang bisa dilakukan untuk kita semua, terutama dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, saat bepergian menuju kantin, musola, dan menghadap guru yang lawan jenis untuk membawa teman sebayanya. Yang kedua, jika terjadi mengalami beberapa tindakan seperti yang sudah dipaparkan, untuk segera menyampaikan kepada guru di lingkungan sekolah secara jujur. Yang ketiga, memahami batasan-batasan dalam pergaulan dengan lawan jenis, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat, berpakaian sopan, tertutup, dan longgar. Yang terakhir, berperilaku sopan santun kepada semua teman, guru, dan seluruh staf di lingkungan sekolah. Terdapat 4 tindakan penanganan yang dapat dilakukan saat mendapati perilaku pelecehan seksual. Yang pertama, berani bertindak saat itu juga, dengan cara menegur dengan tegas atau melawannya. Namun, jika posisi saat itu benar-benar sendiri, berusaha untuk menjauh dan berlari mencari tempat yang aman. Yang kedua, kalian bisa ceritakan kepada orang terdekat. Cobalah ceritakan kepada orang terdekat yang bisa kalian percayai dan minta support dari mereka. Kalian juga bisa meminta mereka untuk menemani mencari pertolongan ke pihak berwajib, seperti dokter atau psikolog. Yang ketiga, ikuti konseling. Karena tindakan pelecehan seksual bisa membuat korban mengalami berbagai gangguan psikologis seperti trauma, stres, atau gangguan kecemasan, masalah tersebut bisa semakin parah jika tidak ditangani. Oleh karena itu, korban bisa menjalani konseling ke psikolog. Tindakan terakhir yang bisa korban lakukan dengan melaporkan kejadian pada pihak berwenang. Wanita yang menjadi korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual bisa mengunjungi Komnas Perempuan untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Korban bisa menceritakan segala hal yang terjadi saat pelecehan seksual dilakukan, seperti tempat, waktu, ciri-ciri pelaku, dan apa saja yang dikatakan oleh pelaku. Stop pelecehan seksual. Tubuh seseorang bukanlah properti Atau mainan yang bisa kalian gunakan. setiap sentuhan tanpa izin, tapi komentar seksual Siulan dan godaan adalah kekerasan. Stop pelecehan seksual. Stop pelecehan seksual. Stop pelecehan seksual. Stop pelecehan seksual. Stop pelecehan seksual.